Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini bincang-bincang santai kita dihadiri oleh beberapa narasumber. Yang pertama Al-Ustaz Dr. Hussein MAG. Beliau adalah salah satu dosen unggulan di Stein Majene, sekaligus sebagai penulis aktif di media. Kemudian ada juga adik-adik kita dari mahasiswa Stein, ada Mulyadi ya, Mulyadi dari jurusan PAI, sama adik kita Febrian dari jurusan PAI juga. Oke, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik, alhamdulillah. Ya, Ustaz. Ya, untuk tema kali ini, karena kita berada di kampus, hal yang paling menarik mungkin untuk kita angkat adalah persoalan trik mencari ide tulisan dan trik memulai menulis. Karena ini yang salah satu tantangan tersendiri ya, dalam menjalankan aktivitas sebagai seorang akademisi yang dituntut bisa menyampaikan ide lewat lisan, tapi juga bisa menyampaikan ide lewat tulisan. Nah, untuk narasumber kita hari ini saya kira sangat mumpuni. Bagian di Sulbar setiap hari Jumat, Ustaz ya? Ya, setiap hari Jumat bisa dibaca ya di radar Sulbar, tulisan beliau tentang pesan-pesan agama. Bahkan sudah berapa tahun Ustaz dilakoni? Jadi saya melakoni menulis di radar Sulbar ini sebuah harian pertama dan terbesar di Sulawesi Barat, yaitu radar Sulbar. Itu sejak tahun 2015 itu sudah aktif di situ. Rutin itu Ustaz ya? Sudah rutin. Sebelumnya saya sudah sering juga mengirim tulisan, tapi itu di ruang opini yang memang disiapkan untuk semua penulis. Tetapi sejak tahun 2015 ada semacam penawaran dari pihak direktur radar Sulbar untuk mengisi kolom setiap hari Jumat itu, dan itu disiapkan untuk saya secara pribadi. Secara pribadi ya? Iya, secara pribadi. Berarti dari 2015, 16, 17? Iya, 18, 19, 2021 ini sudah 7 tahun berjalan? Sudah 7 tahun berjalan. Baik, lumayan ya. Setiap hari Jumat selama 7 tahun. Iya, betul. Berarti sudah ratusan ya? Sudah ratusan. Kalau dalam 1 tahun itu kan 52 pekan, 52 Jumat. Berarti tulisan saya 1 tahun itu 52 judul. Itu baru di media Ustaz ya? Baru di media cetak itu ya. Belum buku-buku ya? Ya, belum dalam buku belum buku-buku, karena untuk buku itu juga saya targetkan setiap triwulan, setiap 3 bulan, saya harus menghasilkan 1 karya tulis. Dalam bentuk buku? Dalam bentuk buku. Berarti 3 buku dalam 1 tahun? 4 buku dalam 1 tahun. 4 buku dalam 1 tahun ya, triwulan, 3 bulan itu. Ya. Ya, saudara-saudara sekalian, menarik sekali ini ya. Apa yang dilakoni oleh Ustadz kita selama 7 tahun lebih menjadi penulis aktif ya, di samping kegiatan-kegiatan lain, dosen dan sebagai mubalik. Nah, di sini mahasiswa kita ini sengaja saya hadirkan ini yang sementara dalam masa penyusunan skripsi ya. Kenapa? Setidaknya bisa menginspirasi nih buat adik-adik sekalian yang mungkin sementara menyelesaikan studi atau mungkin
di semester-semester awal yang sedang sibuk-sibuknya menyusun makalah, dan bagi yang umum lah yang punya ketertarikan dalam dunia literasi mencoba untuk menyampaikan ide dalam bentuk tulisan. Nah, silakan adik-adik sekalian, silakan konsul sama dosennya langsung. Terima kasih Kas. Jadi kita sebagai pemula biasanya ketertarikan tentang menulis itu sudah pasti ada, tapi terkadang kita kendala di mekanisme dari terutama ilmu-ilmu tentang menulis itu seperti apa. Jadi seperti dijelaskan tadi, dalam sudah bertahan puluhan tahun menulis itu sangat luar biasa. Saya berterima kasih sudah diundang Ustaz ke sini. Jadi pesannya untuk sebagai mahasiswa secara umum di lingkungan STAN Majene yang mempunyai minat atau bahkan punya bakat tapi tidak bisa disalurkan karena mungkin kurangnya ilmu tentang menulis itu seperti apa Ustaz? Pesan-pesannya untuk membudayakan menulis. Baik. Jadi ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan untuk kondisi kita sebagai mahasiswa di STAN Majene ini. Yang pertama, kita membentuk komunitas khusus yang punya bakat sama dengan kita, yaitu menulis. Sejak saya bergabung di STAN Majene 2017 itu, saya sudah membentuk namanya KPM. KPM Komunitas Penulis Milenial. Ya, jadi adik-adik bisa bergabung di situ di komunitas penulis milenial itu. Itu kita asah kemampuan menulisnya. Setiap pekan itu mereka harus menyetor tulisan dan kita nilai, kemudian kita berikan masukan untuk perbaikan tulisan-tulisan berikutnya. Ya, itu. Yang kedua, kita banyak mencari tulisan-tulisan yang mungkin dulu sesuai dengan bakat dan keinginan kita. Katakanlah mungkin itu novel, novel itu pun kita nanti juga seleksi novel apa yang menarik untuk kita. Apakah novel keluarga, novel cinta, novel heroik, novel yang mistik-mistik. Ya, kan novel itu bahasanya bahasanya santai dan tidak terlalu menggurui. Dia hanya deskriptif, ya, hanya memberikan informasi kepada kita seperti apa. Jadi asik sekali membaca novel itu. Seakan-akan kita tidak mau meninggalkan kalau belum tamat itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita aktif, ya, membaca karya tulis orang. Ya, karena bagaimana mungkin kita karya tulis kita dibaca oleh orang kalau kita juga tidak membaca karya tulis orang. Dari sana nanti dari karya tulis orang, terutama penulis-penulis ternama, penulis-penulis yang tersohor, kita bisa belajar bagaimana mereka menuangkan gagasan itu, membuat paragraf itu, diksi yang dipakai itu kan semua kita belajar dari situ. Oh, ternyata seperti ini. Ya, itu yang sangat memungkinkan kita lakukan di kampus kita ini. Ya, untuk kondisi STAN ini. Karena kadang kita punya gagasan tapi kita tidak tahu mau dituangkan seperti apa. Seperti apa. Udah begitu. Kalau Adek bagaimana? Ya. Terkait mengenai konsistensi dalam menulis Ustaz, tadi sempat disinggung tadi sedikit tentang komunitas penulis milenial yang Ustaz bentuk. Kebetulan saya salah satu anggotanya juga. Dan beberapa kendala yang saya lihat dalam komunitas bersama dengan teman-teman penggiat literasi di dalam adalah kami punya masalah, punya kendala dalam konsistensi menulis. Kadang kalau misalkan tugas sudah banyak, tugas sudah menumpuk, secara kita mahasiswa kita kehilangan mood untuk menulis seperti itu. Jadi bagaimana mungkin ada konsistensi ya. Kadang langsung hilang mood, langsung tidak bisa. Ini memang berat ya, karena membangun konsistensi menulis itu memang sebuah usaha yang agak sedikit rumit ya, karena membangun budaya istilahnya. Membangun konsistensi dan membangun budaya. Jadi kiat-kiat yang saya lakukan dan itu sederhana. Pertama, saya di tengah-tengah kesibukan
saya paksakan untuk menulis, ya, menulis. Jadi untuk menciptakan budaya itu saya menulis sebelum tidur. Oh, sebelum Kenapa? tidur. Sebelum tidur itu kan biasa kita sudah diserang kantuk begitu. Tetapi pada saat itu kita bisa menulis walaupun satu kalimat saja, itu luar biasa. Artinya apa? Jangankan saat normal, saat mengantuk saja kita bisa menemukan ide atau gagasan. Ya tulis saya dulu idenya. Nanti menulisnya rampung satu paragraf atau apa itu nanti di waktu yang lain. Yang jelas ide kita saat itu sudah ada, tulis cepat. Jangan sampai Iya, hilang. jangan Ustaz, sampai ya. hilang karena ide ini susah. Sifat manusia itu kan pelupa, jadi tulis saja. Jadi oleh karena itu siapkan buku catatan yang simple, kita ambil pulpen, memang ada sudah pulpennya di situ, sehingga setiap ada ide tulis cepat. Ya, kalau perlu menulis sebelum tidur walaupun hanya satu kalimat. Ya, umpama katakanlah menulis tentang apa saja, tentang apa saja yang sedang kita pikirkan dan itu menarik, tulis. Kita Ya. tulis ya. Ya, itu yang pertama saya lakukan. Yang kedua, bikin tulisan secari kertas, kemudian tempel di depan di mana kita sering duduk di situ membaca, tulis besar-besar sehingga itu selalu kita lihat di mana tertuju mata setelah kita lihat di situ. Saya tulis di depan kamar belas saya itu, menulislah karena tulisan itu lebih abadi daripada sang penulisnya sendiri. Ya, Itu yang selalu memotivasi saya. Jadi setiap saya lihat itu, oh menulis lagi. Menulis lagi. Iya. Ada juga saya tulis di depan laptop saya itu, sudahkah Anda menulis hari ini? Itu seolah-olah menegur saya, belum. Saya tulis lagi. Ya. Jadi memang apa namanya? Ya. Harus dijadwalkan, Dijadwalkan. menjadi agenda harian. Menjadi agenda harian. Karena susah juga, ada orang selalu, kita berharap selalu ada orang yang mengingatkan kita, sudah menulis apa kan, ya susah juga. Jadi oleh karena itu kita mengingatkan diri kita sendiri, kita ciptakanlah suasana seperti itu. Jadi saya tulis di depan laptop saya itu, sudahkah Anda menulis hari ini? Oh ya belum. Nah, saya tulis lagi. Ya, ada yang selalu mengingatkan begitu. Jadi dibiasakan. Ya, Menarik juga Ustaz ya. Ya. Istilahnya ini kan yang sudah apa namanya? Sudah senior, tapi bagi untuk yang pemula, ya, saya kira trik-trik seperti ini memang ya, Sangat dibutuhkan. sangat dibutuhkan ya, terutama tadi mencari komunitas ya, supaya ada lingkungan yang Betul, mengantar kita untuk membiasakan menulis. Kemudian kedua tadi ketika menjadi pemula, ya mau tidak mau harus banyak baca buku, ya, intinya mendapatkan informasi yang banyak. Ya mungkin bisa baca buku, banyak diskusi Ustaz ya, ya betul. banyak diskusi, Ada diskusi. banyak jalan-jalan mungkin juga Ustaz ya, supaya Ya betul. tujuannya Jadi- untuk lebih banyak. Betul. Jadi pernah suatu waktu saya ke Makassar, karena hampir saya jadwalkan itu ke Makassar hanya untuk membeli buku. Jadi saya tulis di status saya itu memburu harta karun. Baru gambarnya sedang berada di depan toko buku. Nah, jadi saya anggap itu membeli buku adalah mencari harta karun. Mencari harta karun. Ya, jadi di buku sesungguhnya itu adalah harta karun itu. Kalau kamu tidak baca itu tertimbun di situ harta karun yang seharusnya kau bisa miliki. Jadi saya membeli buku, membaca buku itu adalah ibaratnya saya adalah mencari harta karun. Semakin banyak saya baca buku, membeli buku, semakin banyak saya dapat harta karun. Ya, gitu. Kalau spesifikasinya Ustaz untuk adik-adik ini yang sementara konsen menyusun skripsi, Ya. mungkin ada kiat-kiat Ustaz. Ya, jadi karena ini menyusun skripsi adalah spesifik ya, karena dia adalah penelitian dan dia adalah karya ilmiah. Kalau tadi menulis di koran itu biasa kita sebut dengan ilmiah populer. Kalau ini menulis skripsi memang ya punya metodologi. Jadi yang pertama bisa kita lakukan, pertama kita baca tuntas dulu panduan menulis karya ilmiah yang dikeluarkan oleh lembaga kita STAIN ya. Itu
di sana banyak sekali ilmu, ide, Masalah teknis. bagaimana kita membuat, di situ ada dijelaskan bagaimana membuat rumusan masalah kan, ya begitu dan sebagainya. Yang kedua, mencari judul, ya itu harus mulai dari masalah dulu. Yang paling kita belum punya judul, dari masalah nanti itu banyak judul. Umpama katakanlah tentang pengentasan kemiskinan, itu masalah yang ada di Sulawesi Barat ini, di Majene khususnya juga. Nah, dari situ banyak judul bisa kita angkat. Kita bisa angkat tentang peran Basnas dalam pengentasan kemiskinan, toh, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, karena kita sedang akan meneliti, yang kedua adalah aktif hadir di kegiatan seminar proposal, seminar hasil. Banyak pengalaman. Dari situ banyak pengalaman, banyak ilmu. Oh, ternyata seperti ini rumusan masalah, seperti ini tujuan, seperti ini metodologi penelitian dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu kita juga banyak berkonsultasi dengan kakak-kakak senior yang sudah selesai, ya. Sedikit tidaknya ada informasi bahwa supaya skripsimu cepat rampung seperti ini. Menurut saya skripsi yang baik itu adalah skripsi yang sudah diujikan. Itu sudah diujikan. Itulah yang baik. Ya, bukan judulnya yang muluk-muluk, judulnya yang melangit. Bukan itu. Tapi Iya. Yang sudah diuji. Ya, skripsi yang adalah skripsi yang sudah diujikan. Seperti itu. Ya. Jadi untuk apa namanya, mempercepat ya, mempercepat supaya bisa cepat rampung skripsinya. Intinya tadi ya, banyak konsultasi pokoknya. Ya. Bagaimana caranya Anda super aktif ya, super aktif menggarap skripsi Anda dengan banyak konsultasi, banyak ke senior pembimbing, dan itu tadi paling utama juga ya, harus betul-betul menjadi agenda utama harian ya. Ya, betul. Tidak boleh. Karena Anda sudah fokus di sini kan, Anda sudah selesai PPE, selesai KKN, sekarang sudah fokus merampungkan skripsinya. Ya. Oke, saudara-saudara sekalian yang sama berbahagia, karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin yang terakhir bisa sedikit memberikan inspirasi buat kita. Kira-kira terakhir penghargaan apa Ustadz yang didapatkan ini dari kebiasaan rajin menulis ini? Ya, yang pertama penghargaan dari sebuah lembaga media cetak yang terbesar di Provinsi Sulawesi Barat. Ya. Yang pertama dan terbesar adalah Radar Sulbar. Ya. Itu berdiri hampir seumur dengan umur Provinsi Sulawesi Barat ini. Oh, iya. Dan informasinya bahwa saya dinilai beberapa tahun, kemudian dinobatkan sebagai tokoh literasi religi. Tahun berapa itu Ustaz? Itu tahun 2021 kemarin. Tahun 2021, ya, pada saat hari ulang tahunnya dan Radar Sulbar dirangkaikan dengan pemberian penghargaan apresiasi kepada penulis-penulis yang diangkat sebagai tokoh oleh tokoh literasi di oleh Sulbar. Radar Sulbar, ya. Kalau buku Ustadz dari beberapa tahun terakhir ini sudah berapa ya, Ustadz? Jadi pertama karya tulisan dalam bentuk buku itu sejak tahun 2015 ya sudah menulis buku yang berkenaan dengan hukum, berkenaan dengan ekonomi syariah. Dan belakangan ini saya sudah komitmen setiap 3 bulan harus menghasilkan buku. Satu buku. Itu komitmen saya ya. Komitmen itu artinya dorongan keras dari saya harus menerbitkan itu buku. Ya. Nanti persoalan diapresiasi atau tidak itu persoalan kemudian, yang jelas seperti saya berkarya, seperti yang saya katakan tadi bahwa menulislah karena tulisan Anda itu lebih abadi daripada Anda sendiri. Ya. Oke, saudara-saudara sekalian yang sama berbahagia, ini tadi baru di media dan di koran ya. Dengan buku. Saya kira penelitian-penelitian ilmiah lainnya dalam bentuk jurnal pasti banyak juga hasil karya beliau, dan mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini
bisa menginspirasi kita, terutama adik-adik kita ini yang sementara dalam proses penyusunan karya ilmiah. Terima kasih Ustadz ya, atas Alhamdulillah kesediaannya ya, bisa hadir dalam bincang-bincang santai kita. Saudara-saudara sekalian, saya tidak perlu simpulkan, silahkan Anda menyimak sendiri dan menyimpulkan sendiri apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua ya, bisa mengembangkan ide kita tidak hanya dalam bentuk ucapan tapi juga dalam bentuk tulisan. Sekira demikian, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.